Halo yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan pada YouTube channel saya Call Deco on Request, di mana saya Deco seperti biasa akan menjelaskan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada video kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial saya dengan tajuk Moodle Series, dan saya sudah maraton mengerjakan beberapa konten terkait penggunaan resources atau sumber belajar dalam Moodle. Nah, pada seri atau fase yang kali ini saya akan secara khusus berfokus kepada jenis konten kedua pada Moodle, yaitu yang disebut sebagai activities atau kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin saya akan membuat satu video tersendiri untuk mendiskusikan perbedaan ini, tetapi secara mendasar activities itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di kelas Moodle dan biasanya merupakan bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dan mahasiswa, dan nanti bisa berujung pada grading atau penilaian. Nah, memang dari berbagai sisi bentuk activities ini sedikit lebih kompleks daripada bentuk yang sebelumnya atau resources, karena memang kita membuat beberapa pengaturan-pengaturan yang sebenarnya lumayan lebih kompleks ya. Artinya tidak sulit, tetapi memang ada beberapa tahapan yang lain. Oleh karena itu mungkin dalam video dalam fase ini saya akan mencoba melakukan secara bertahap supaya tidak terlalu banyak yang kita coba pahami sekali nonton. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan activity bentuk pertama yang disebut sebagai assignment ya. Ya, kalau diterjemahkan artinya adalah tugas. Artinya sederhananya assignment adalah modul activity yang digunakan untuk pengelolaan tugas. Ya, pengelolaan itu dalam artian mengumpulkan tugas maupun menilai ya tugas. Nah, sehingga kegiatannya adalah berbentuk siswa mengumpulkan tugas mereka, lalu kemudian teacher memberikan nilai ataupun dan termasuk juga feedback. Nah, dan saya yakin ini adalah kegiatan yang paling sering dilakukan di kelas. Artinya setiap saat guru akan memberikan tugas atau PR ya, di mana mereka harus mengerjakannya mungkin di rumah. Nah, kemudian dikumpulkan pada minggu berikutnya. Jika pada mungkin secara konvensional biasanya tugas ini dikumpulkan di secara manual ya, tetapi sebenarnya kita bisa menggunakan Moodle untuk mengumpulkan materi ini secara sistem, artinya menggunakan secara digital, artinya siswa tidak perlu mencetak atau memprint atau bahkan menulis di kertas, tapi mereka dapat membuatnya dalam bentuk PDF, lalu PDF-nya disubmit, kemudian dinilai, dan nilainya juga tidak akan hilang tercecer kemana-mana seperti kalau misalnya kita menggunakan kertas ya. Nah, bagaimana caranya? Pada tahap pertama ini saya akan menjelaskan cara yang paling sederhana terlebih dahulu, basicnya. Nanti dalam video part 2-nya saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya kegiatan assignment ini. Ya, baik, kita langsung saja masuk ke tutorial. Nah, seperti biasa saya akan login terlebih dahulu ya. Beberapa detik ini. Nah, saya sudah masuk sekarang, kita masuk ke kelasnya. Nah, kemudian saya akan melakukan atau mengumpulkan assignment ini di sini. Sekarang seperti biasa dan mungkin untuk mengingatkan, sebelum kita bisa menambahkan konten pembelajaran pada Moodle, pertama kita menghidupkan mode edit seperti ini, edit mode. Kemudian saya akan letakkan di week 2 ya, supaya kita bisa membedakan konten yang telah kita buat. Terus kita lanjut dengan add activity seperti biasa, or resource. Nah, kalau kemarin kita menggunakan tab resources, nah pada video-video yang sekarang dan selanjutnya kita akan menggunakan tab assignment ya, untuk memfilternya supaya lebih gampang. Assignment itu
disimbolkan dengan icon ini ya. Oke. Nah, kita tinggal klik assignment. Pada dasarnya pengaturannya juga cukup sederhana, tidak terlalu banyak. Saya akan berikan beberapa saja untuk sekarang karena ini basicnya. Kita bisa menuliskan assignment, misalnya assignment 1 gitu ya. Kemudian description, saya pikir ini walaupun tidak wajib tetapi kayaknya penting. Kenapa penting? Karena disinilah teacher bisa memberikan instruction ya atau petunjuk. Nah, tetapi sebenarnya bisa juga diisi di dalam activity instruction. Ini adalah sebenarnya hal baru ya. Saya juga baru melihat jika pada Moodle versi 3 itu description itu satu-satunya konten. Tetapi sepertinya kita punya activity instruction. Jadi ini kotak baru gitu ya. Nah, jadi description-nya misalnya kita tulis saja misalnya assignment for week 1 gitu ya. Mungkin itu contohnya. Sedangkan activity instruction ini kita bisa menambahkan perintah ya, apa instruksi kegiatan. Misalnya saya tulis misalnya write a paper of 4 to 5 page long ya. Misalnya choose the topic ya. One ya, choose one topic of your interest. Oke, mungkin itu saja, ini contoh saja. Jadi instruksinya di sini jelas, bahkan kita mungkin bisa juga menceritakan bagaimana cara gradingnya, apa saja kriteria-kriteria penilaian dan segala macam. Ini akan lebih fair untuk siswa. Kemudian ini sudah ada dari versi sebelumnya, additional files. Kalau saya biasanya di sini saya meletakkan contohnya templates ya, sehingga siswa tahu bagaimana cara membuat paper yang baik gitu. Yang kita inginkan tuh yang bagaimana, mungkin harus ada bagian ini, bagian konten, bagian mungkin conclusion dan segala macam. Ini bisa kita letakkan di sini ya. Nah, mungkin kita contohkan saja dengan satu contoh file sederhana yang sudah ada saja sebagai dummy-nya saja. Nah, kemudian yang berikut yang mungkin perlu diatur adalah availability-nya, yaitu kapan tanggal boleh disubmit dan kapan ditutup. Jadi deadline-nya ya. Nah, ini bisa kita hidupkan dengan asumsi kalau kita ingin tugasnya itu dikerjakan pada fase tertentu. Artinya misalnya 1 minggu, setelah itu tidak ada lagi, misalnya tidak ada tambahan, itu kita bisa menggunakan di sini ada due date ya. Tetapi kalau misalnya kita masih juga memberikan grace period, ya sudah habis waktunya ya silakan dikumpulkan. Kita bisa menambahkan namanya cut off date. Misalnya kalau saya biasanya saya beri mungkin 3 hari ya, atau katakanlah 2 hari misalnya ya di sini, sehingga walaupun mereka ada yang terlambat mengumpulkan, di sini mereka tetap bisa bisa mengumpulkan walaupun nanti ditandai sebagai late ya, sebagai late submission, sehingga kita bisa saja misalnya mengatur pengurangan nilai. Jadi nilainya harusnya 100%, itu bisa kita kurangi menjadi misalnya hanya 80% dari nilai aslinya gitu ya. Kemudian yang juga bisa kita atur di sini adalah submission type-nya. Ada 2 kemungkinan. Satu, kita bisa meminta mereka mengumpulkan online text ya. Bisa saja misalnya berbentuk 1 paragraf gitu ya, 2 paragraf atau apa, dan mereka bisa mengetik apa yang akan mereka ketik, atau bahkan kita bisa membuatnya dalam bentuk file submission. Jadi misalnya submitlah PDF dan segala macam. Nah, kita akan skip dulu ya, karena nanti akan ada sesi di mana saya akan menjelaskan beberapa fitur tambahan yang dapat memperkaya proses kegiatan submission ini. Nah, yang terakhir mungkin yang perlu dilakukan adalah di grade ya, di mana kita bisa menentukan bagaimana grade-nya itu diberikan. Artinya apakah bisa berbentuk poin ya, bisa berbentuk scale, atau bahkan tidak di grade. Nah, tentu saja mungkin kita tidak melakukan meminta anak submit yang tidak dinilai ya, tetapi bisa saja berbentuk poin atau scale. Bedanya adalah kalau scale itu dia hanya diberikan kategori penanda saja, misalnya very good, excellent, atau good, atau gimana, tetapi nilainya tidak bisa ditotalkan, tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dikalkulasi. Nah, saya selalu menggunakan model point, yaitu misalnya maximum grade-nya adalah 100. Jadi kalau bagus, sangat bagus gitu ya, mungkin 100 ya. Nah, artinya kita bisa memberikan nilai dari 0 sampai dengan
100. Jadi ini adalah penanda berapa besarnya. Nah, kemudian grading methodnya ini untuk sementara saya akan menggunakan dulu namanya simple direct grading, di mana nilainya itu kita baca teksnya lalu langsung kita beri nilai, misalnya 80 gitu ya. Jadi nilainya holistik bulat gitu, nilai 1 bulat saja. Nah, ini adalah pengaturan dasarnya. Kita tidak lanjutkan lagi, nanti saya akan buat satu video khusus untuk menceritakan beberapa fitur penting dari assignment. Kita langsung saja masuk ke hasilnya. Nah, ini kira-kira hasilnya ya, sehingga nanti sebagai seorang teacher kita bisa melihat di sini ada penanda due date-nya ya, kemudian di sini yang tadi saya katakan sebagai attachment-nya, jadi filenya apa, contoh ya, template dan segala macam. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat statistik, misalnya berapa jumlah partisipannya. Di sini 0 karena saya belum punya student di kelas ini. Misalnya ada 20 orang anak, kemudian yang sudah submit 18. Nah, yang needs grading ini adalah yang sudah submit tapi belum kita nilai ya, misalnya. Jadi kita tahu misalnya, oh ada submission baru dan belum saya nilai. Nah, jadi kita bisa ditandai seperti itu ya. Nah, di sini belum ada, tapi kalau kita klik view submission, ini nanti akan ada nama siswanya termasuk filenya dan nilai yang sudah atau belum kita berikan di situ. Kemudian di sini kita menggunakan tombol grade untuk memberikan penilaian. Ya, seperti ini. Ini adalah layar sederhananya, tetapi memang tidak ada isi karena memang belum ada student. Nanti kita akan bikin lagi satu video khusus untuk bagaimana cara melakukan grading kalau student submit begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Kita balik dulu ke course-nya ya. Nah, ini sudah terbentuk satu kegiatan yang namanya assignment ya. Dan saya akan lanjutkan dengan beberapa video untuk secara perlahan menjelaskan bagaimana cara menggunakan assignment ini dengan efektif, termasuk nanti bagaimana cara menilainya. Oke, saya pikir sementara itu dulu, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan kita seperti dijanjikan akan melanjutkan dengan part 2 dan juga part 3 untuk menunjukkan mekanisme advance-nya. Ada beberapa komponen advance yang bisa kita lakukan untuk memperkaya proses pembelajaran. Yang pastinya adalah dengan adanya assignment ini, kita sebagai teacher bisa mengumpulkan tugas sistematik, tidak takut kehilangan kertas yang dikumpulkan. Ya, kalau dulu pakai kertasnya sering hilang. Nah, ini kita bisa menghindari yang seperti itu. Kemudian juga sebagai student juga ada kepastian bahwa kalau mereka memang kumpul ya kumpul, karena saya sering mendapat cerita misalnya kalau teachernya menggunakan email. Nah, kadang-kadang emailnya itu ya bisa saja memang tidak terkirim, bisa saja salah terkirim, bisa saja terblok di spam box, atau bisa saja merupakan alibi siswa bahwa sebenarnya mereka belum submit tapi bilang, oh saya sudah kirim. Nah, ini kita bisa hindari dengan menggunakan assignment ya. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Dan kita akan bertemu lagi dalam video-video saya berikutnya masih terkait Moodle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya Deddy Kurniawan.